Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ketemu lagi kita belajar bersama Bu Intan. Hari ini kita akan belajar tema 2, masih di tema 2 selalu berhemat energi. Kali ini kita masuk subtema 2, sumber energi. Nah, kali ini kita membahas pembelajaran 1 di subtema 2, sumber energi. Yuk, kalian siapkan bukunya. Buka bukunya halaman 50. Oke, sudah dibuka anak-anak? Oke, baik, simak baik-baik penjelasan dari Bu Intan. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Oke ya. Jadi kemarin kita sudah pernah belajar macam-macam energi itu ya. Nah, sekarang kita gali lebih jauh lagi manfaat dari energi itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Betul ya, energi listrik itu pasti semua menggunakan di rumah ya. Jadi dan itu paling banyak yang sering digunakan. Nah, tulislah barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik. Seberapa sering kamu menggunakannya? Nah, sekarang coba kamu bayangkan atau kamu tulis benda-benda atau barang-barang apa saja yang membutuhkan energi listrik di rumahmu. Nah, kemudian coba kamu ingat-ingat seberapa sering kamu menggunakan itu. Ya. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Ya, jadi kalau dekat rumahnya lebih baik berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Nah, kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Ada nggak kipas yang tidak membutuhkan listrik? Ada ya, seperti kipas bambu ya yang digunakan hanya dengan tangan digerakkan. Kemudian juga ada kipas kertas ya. Itu kipas angin atau kipas yang tidak membutuhkan energi listrik. Kalau kipas angin itu pasti menggunakan energi listrik ya. Oke, kita buka halaman 51. Bu Intan yakin kalian bisa membuat kipas kertas seperti ini atau bahkan sudah ada yang pernah membuat ya. Sekarang kalian coba bikin lagi ya. Cara membuat kipas kertas, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran ya. Jadi kipas kertas dibuat dari kertas. Kertasnya itu bebas, boleh dari kertas kado, kemudian boleh dari origami, boleh juga dari koran atau majalah bekas ya. Kemudian bentuk persegi itu bentuk kotak ya. Ambil lem kertas, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Jadi dilipat bolak-balik ya. Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, ini ada contohnya, gambarnya. Kipas siap dipakai. Bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu. Apakah ada yang beda? Pastinya sih bentuknya sama ya kalau mengikuti caranya seperti ini. Ya. Coba nanti kalian buat seindah mungkin ya kipas ini. Oke. Nah, carilah bentuk-bentuk kipas yang berbeda. Tulislah cara membuatnya dan sampaikan kepada gurumu. Coba kamu bisa membuat bentuk kipas yang berbeda? Kalau bisa, coba tuliskan cara membuatnya bagaimana ya.
atau bisa ditunjukkan ke Bu Intan hasil bentuknya seperti apa. Oke. Kita lanjut halaman 52. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain ya. Jadi energi itu bisa berubah menjadi bentuk energi lain, artinya perubahan energi. Misalnya dari energi listrik ke energi cahaya. Apa contohnya? Televisi ya, televisi itu mengeluarkan cahaya, energi listrik ke energi cahaya. Dan televisi itu juga mengeluarkan energi bunyi, yaitu suara. Ya, dari energi listrik menjadi energi bunyi. Oke. Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Diskusikan hasilnya dengan teman di sebelahmu. Oke. Contohnya, nomor 1, kegiatan menjemur ikan. Energi yang digunakan, apa energi yang digunakan? Matahari ya, menjemur ikan, energi yang digunakan matahari. Perubahan energinya apa? Dari energi matahari menjadi energi apa? Kalau jemur ikan. Oke, perubahan energinya menjemur ikan dari energi matahari menjadi energi panas ya. Menjadi energi panas, makanya menyebabkan ikannya menjadi kering ya. Menjadi energi panas. Oke, menyetrika. Energi yang digunakan yaitu energi apa? Energi listrik. Nah, kemudian menjadi energi apa? Sama, menjadi energi panas juga ya. Menjadi energi panas. Oke, kemudian layang-layang. Energi yang digunakan apa? Nah, pada saat bermain layang-layang, energi yang digunakan yaitu energi angin ya. Energi angin. Oke. Kemudian perubahan energinya dari energi angin menjadi energi gerak. Ya. Dari energi angin menjadi energi gerak. Dan menjadi ini ya. Oke, membakar ikan. Nah, ini menggunakan kayu ya, bara ya, berarti kimia. Energi yang digunakan itu energi kimia berubah menjadi energi panas. Berubah menjadi energi panas. Nah, ini ya perubahan-perubahannya. Nah, sekarang kita buka halaman 53. Nah, kamu cari kegiatan apa 3 lagi yang ada perubahan energinya. Kemudian kamu tulis energi yang digunakan apa, perubahannya apa. Cari kegiatannya, nggak usah gambarnya, kamu tulis aja. Ya, oke. Kamu telah mengetahui hal berkaitan dengan energi, sumber energi, serta perubahannya. Sekarang lakukan percobaan tentang perubahan energi. Nah, bacalah petunjuk berikut dengan seksama. Diskusikan langkah-langkahnya dengan temanmu. Nah, sekarang kamu coba lakukan percobaan belipet, Bu Intan ngomongnya. Kamu lakukan percobaan perubahan energi. Nah, setelah itu kamu perhatikan apa perubahannya. Ya. Nah, ini percobaan perubahan energi. Kamu lakukannya di rumah bersama orang tuamu ya, karena ini menggunakan api.
ya, harus didampingi sama orang tua. Langkah kegiatannya, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Nah, gambar seperti ini. Gunting mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Jadi bentuknya seperti spiral ya, atau seperti obat nyamuk bakar nih. Lubangi salah satu ujung kertas, ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm. Ikat ujung yang lain pada pensil. Jadi yang satu diikat dengan benang, panjangnya kurang lebih 50 cm. Kemudian yang satu ikat pada pensil, ya, yang satu pada pensil. Nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar, hati-hati ya. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Nah, kamu amati apa yang terjadi. Nah, kemudian ubah jarak kertas spiral menjauh dan mendekat ke api. Apa yang terjadi? Jadi kamu rubah. Kalau menjauh apa yang terjadi, kalau mendekat apa yang terjadi. Ya, nanti tulis hasilnya di sini. Oke. Nah, ini juga kamu tulis bentuk laporan kegiatannya. Nama percobaannya perubahan bentuk energi ya, atau perubahan energi. Ya, nama percobaannya perubahan energi. Tujuan percobaannya mengetahui perubahan bentuk energi yang terjadi. Nah, alat-alatnya kamu tulis apa aja. Alat-alatnya ada yang di atas ya, disebutkan apa saja. Langkah kerjanya juga kamu sebutkan bagaimana, kemudian hasilnya apa, dan baru kamu simpulkan. Ya, Bu Intan mau kalian bisa memahami ini. Jadi kalian harus melakukan percobaan agar kamu mengerti, agar kamu tahu apa itu perubahannya dan kamu memahami materi perubahan energi ya. Jadi kalau kamu tidak praktekkan, kamu tentunya tidak bisa ya. Oke, halaman 55 sekarang. Ketika melakukan percobaan kadang berhasil kadang gagal. Betul ya, setiap melakukan percobaan itu ada yang berhasil, ada yang juga gagal. Nah, bagaimana dengan percobaanmu kali ini? Apakah berhasil? Nah, jika berhasil kamu tuliskan perasaanmu. Jika gagal juga tuliskan perasaanmu ya. Oke, kita lanjut ya sambil menunggu percobaan kamu. Nanti percobaannya boleh dilakukan setelah kamu pembelajaran ini ya. Oke, sekarang membaca. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, tahukah kamu Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi itu Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan sumber daya alam itu kemudian bisa dijual di pasar dan dinikmati oleh siapa saja termasuk kita. Ya. Nah, apa sih sumber daya alam yang bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Yaitu temulawak, kunyit, jahe, kencur, cengkeh, bawang putih, itu semua bisa menyehatkan tubuh, bisa menyegarkan tubuh kita. Ya. Oke. Kita lanjut halaman 56. Nah, ini adalah gambar kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Nah, jadi ini adalah gambar kunyit. Itu manfaatnya banyak sekali ya. Bahkan juga suka dipakai sebagai bahan bumbu dapur. Kalau kamu ingin mengetahui bentuk kunyit, kamu bisa tanya orang tua kamu, mama kamu, atau cari di dapur kamu yang seperti apa kunyit. Ya, itu yang bisa digunakan sebagai obat tradisional juga ya. Nah, minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan pembeli. Bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat ya. Nah, sekarang itu banyak sekali minuman kunyit asam dalam bentuk kemasan. Jadi pembeli itu bisa langsung menyeduhnya ya. Kalau dulu itu minuman tradisional kita harus mengolahnya. Nah, sekarang itu banyak sudah dijual di pasaran itu dalam bentuk kemasan. Jadi kalian tinggal seduh dengan air hangat, tinggal diminum, rasakan manfaatnya ya, tubuh menjadi lebih segar pastinya. Oke. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Bersama temanmu, temukanlah sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya, ya. Jadi banyak sekali sumber daya alam itu yang bermanfaat bagi tubuh ya, dan itu berlimpah di Indonesia. Oke. Dan peminatnya itu tidak hanya dari Indonesia saja, dari luar Indonesia, luar negeri itu banyak yang membeli, ya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan contoh di dalam tabel. Ya, ada kolom sumber daya alam, pemanfaatan dan tempat dipasarkan. Contohnya sumber daya alam kunyit, pemanfaatannya untuk bumbu, nasi kuning, jamu. Dipasarkannya di pasar dan di supermarket. Nah, coba deh kamu cari lagi sumber daya alam lainnya apa dan manfaatnya untuk apa, kemudian dipasarkannya di mana. Ya kan, masih ada jahe, masih ada kencur, masih ada bawang putih. Nah, itu manfaatnya apa? Kamu cari tahu atau kamu boleh tanya orang tua kamu, kemudian dipasarkannya di mana. Ya, ini kamu isi aja 3 lagi. Oke. Sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi. Ya, jadi supaya juga tidak punah, kita harus bersyukur, kita jaga terus dan kemudian kita tanam lagi ya. Oke, apa yang dapat kamu simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Apa yang dapat kamu simpulkan? Yaitu tentang terjadinya perubahan energi ya. Nah, hal baik apa yang dapat kamu pelajari hari ini? Hal baik, kita harus bersyukur, harus mensyukuri apa yang ada di negara kita. Salah satu contohnya sumber daya alam yang ada yang berlimpah di Indonesia. Ya, kita bersyukur kita tinggal di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat bermanfaat, khususnya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, hal apa yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut? Nah, kalau ingin bertanya boleh tanya langsung ke Bu Intan ya. Oke. Nah, sekarang ini ada tugas untuk 1 minggu ya. Lengkapi tabel tentang aturan hemat energi. Nah, ini PR untuk kamu selama 1 minggu.
kamu buat tabel di halaman 57 dan 58 ya. Ada 6 kegiatan. Ada 6 kegiatan selama 1 minggu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan atau aturan hemat energi di rumah. Ya, jadi contohnya nomor 1 misalnya kegiatan matikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Nah, kalau hari Senin kamu lakukan, kamu checklist. Kalau tidak kamu lakukan, kamu strip. Nah, yang kedua matikan keran ketika menggosok gigi. Nah, apa kamu ketika menggosok gigi kerannya tetap nyala atau mati? Kalau mati kamu checklist, kalau nyala kamu strip. Bu Intan mau kamu mengisinya dengan jujur apa yang kamu lakukan di rumah. Ya, jadi dari sini nanti dari 6 kegiatan ini bisa ketahuan kamu itu hemat energi atau tidak di rumah. Ya, lakukan ini selama 1 minggu mulai hari besok Kamis. Ya, karena sekarang Rabu, mulai besok Kamis kamu lakukan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu terakhir ya. Laporan ke Bu Intan hari Rabu depan berarti terakhir. Ya, selama 1 minggu ya, Nak. Oke. Kita akhiri selesai pembelajaran 1 hari ini. Jangan lupa prakteknya dilakukan di rumah agar kamu bisa mengetahuinya secara langsung. Oke, kemudian hari ini ada tugas tabel untuk selama 1 minggu ke depan PR-nya. Oke, baik anak-anak, semoga bermanfaat apa yang Bu Intan berikan hari ini dan bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.